Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Alia Rizka. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan membawakan materi. Saya pemateri yang kedua. Materi yang saya akan bawa adalah desain pembelajaran agama Islam yang baik. Rencana pembelajaran yang baik menurut Gagne dan Griggs 1974 hendaknya mengandung 3 komponen yang disebut dengan answer point. Yang pertama, tujuan pengajaran, kedua, materi pengajaran atau bahan ajar, pendekatan metode mengajar, media pengajaran, dan pengalaman belajar. Ketiga, evaluasi keberhasilan. Hal ini sesuai dengan pendapat Kenneth dan Moore bahwa komposisi format rencana pembelajaran meliputi beberapa komponen. Di antaranya adalah topik bahasan, tujuan pembelajaran atau kompetensi, dan indikator kompetensi. Ketiga, materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, alat atau media yang dibutuhkan, evaluasi hasil belajar. Dari beberapa pendapat para ahli yang saya jelaskan tadi, maka desain pembelajaran pendidikan agama Islam yang baik adalah yang pertama, menentukan tujuan pengajaran pendidikan Islam. Adapun tujuan secara umum pendidikan agama Islam adalah bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi dan masyarakat dan berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut juga perlu adanya suatu materi pengajaran tertentu. Yang kedua, menentukan materi pengajaran atau bahan ajar. Bahan ajar atau materi pengajaran di dalam pendidikan agama Islam adalah terdiri dari Al-Quran dan Al-Hadis, keimanan, syariah, ibadah, muamalah, akhlak, dan tarikh atau sejarah yang lebih menekankan kepada perkembangan ajaran agama, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Yang ketiga, menentukan pendekatan dan metode mengajar dan strategi yang akan digunakan agar bisa menyesuaikan dengan keadaan peserta ajar. Di dalam pendidikan agama Islam, metode yang banyak digunakan adalah menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Yang keempat, media pengajaran dan pengalaman belajar ini dilakukan untuk mempermudah peserta ajar atau murid untuk menerima pelajaran. Dalam hal ini bisa menggunakan media bacaan atau tape recorder. Evaluasi keberhasilan, hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerima pelajaran yang telah diberikan oleh pengajar pendidikan agama Islam. Manfaat desain pembelajaran pendidikan agama Islam adalah yang pertama, sebagai penunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlihat dalam kegiatan. Ketiga, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja. Selanjutnya, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur pengajar maupun unsur yang diajar. Yang keenam, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Ketujuh, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Itulah materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.